Hai teman-teman, di bagian ini kita akan membahas mengenai macam-macam perangkat fisik dan sensor. Di bagian-bagian sebelumnya, kita telah mempelajari berbagai perangkat input dan output yang umum ditemukan dalam penggunaan komputer tradisional. Untuk penggunaan komputer yang tidak tradisional, contohnya nih seperti sistem navigasi di dalam mobil atau pemutar musik portable, perangkat smart home, kemudian banyak aplikasi virtual reality, digunakan sensor dan actuator yang khusus. Sensor ini untuk menangkap data dan actuator ini untuk menghasilkan action. Yang pertama adalah suara. Jadi, kita sering menemukan output device yang mendampingi output visual, seperti misalkan pada TV atau monitor atau aplikasi yang berbentuk game. Output suara ini sering digunakan untuk melengkapi output visual pada layar. Efek suara singkat sering digunakan sebagai feedback dari input kita terhadap sistem. Jadi, kalau misalkan tiba-tiba keluar warning, keluar bunyi aneh, kita tahu, oh berarti kita baru saja melakukan kesalahan. Nah, jadi ketika kita mengetik, kita tahu gitu, kita mendapatkan feedback apa kita melakukan sesuatu dengan benar atau dengan salah. Output suara juga banyak digunakan dalam perangkat smart appliance dan aplikasi artificial intelligence. Sebagai contoh, virtual assistant akan mengeluarkan suara sintetis untuk memandu ketika user menggunakan Google Map sambil berkendara. Kemudian ada juga virtual assistant seperti yang biasa kita temui pada Apple Siri atau Amazon Alexa atau Google Virtual Assistant. Kemudian selain suara, ada juga sensor haptics atau sentuhan. Untuk sentuhan, ada beberapa perangkat yang disertai dengan output dalam bentuk force feedback. Force feedback ini muncul dalam bentuk getaran atau vibration, atau bisa juga dalam bentuk gerakan atau motion. Berbagai macam force feedback tersebut disebut sebagai perangkat haptik. Nah, contoh alat yang menggunakan haptic sensor atau actuator ini adalah misalkan alat simulator operasi yang perlu membuat penggunanya merasakan perbedaan setiap menyentuh syaraf yang berbeda dengan alat tersebut. Jadi kalau operasi ada alat simulatornya, kemudian ketika yang belajar melakukan pembedahan itu menyentuh hal yang salah, nanti akan terasa getaran misalkan. Kemudian kalau teman-teman suka main games arcade, ada steer. Kemudian ada pedal juga yang kalau kita ngebut atau kita menabrak sesuatu kemudian akan muncul getaran. Itu tadi adalah force feedback. Nah, ada juga sensor yang menangkap sentuhan kulit. Jadi, seperti contoh di gambar ini ada namanya haptic display dan kemudian electrostatic display. Nah, kedua alat ini mengambil data atau sinyal dari sentuhan kulit manusia. Kemudian ada juga sensor bau. Bau berpengaruh besar dalam memicu ingatan seseorang akan suatu memori. Penerapan bau untuk meningkatkan pengalaman pengguna telah diterapkan dalam beberapa bidang, seperti situs rekreasi bersejarah di Inggris menggunakan bau yang membuat pengunjung merasa seperti sedang berada pada zaman dahulu. Selain itu, tempat permainan balap mobil menggunakan sensasi bau karet terbakar agar pemain merasa seperti sedang berada pada arena balap mobil yang sesungguhnya. Kemudian rasa atau taste. Nah, rasa atau taste ini ada yang bisa disimulasikan dengan menggunakan listrik. Jadi, ada namanya Project Virtual Sweetness yang dilakukan untuk mensimulasikan sensasi rasa-rasa yang berbeda dengan hanya menggunakan chip atau listrik. Kemudian sensor pada peralatan. Nah, kalau untuk smart home appliances, kita biasa menggunakan sensor pada alat-alat yang kita pakai sehari-hari. Misal keran air. Kalau keran air ada yang bisa mendeteksi ada tangan, kemudian dia akan mengucur. Kalau tangannya tidak ada, dia akan mati dengan sendirinya. Kemudian ada juga sensor lokasi. Kita juga sudah biasa menggunakan GPS. Ini untuk mendeteksi lokasi dari suatu device, misalkan handphone. Kemudian ada sensor wearable device. Misalkan wearable device yang dipakai ketika orang sedang berlari atau jogging. Bisa mendeteksi detak jantung maupun suhu tubuh yang pada akhirnya data tersebut dapat digunakan untuk memonitor keadaan fisik tubuh. Terima kasih dan sampai jumpa.